Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang tua dengan penuh kesadaran menyediakan sebuah rumah yang nyaman bagi anak-anak mereka, dan mereka juga akan sangat memperhatikan segala kebutuhan anak-anak mereka. Para orang tua juga membayar les privat bagi anak-anak mereka dan selalu mengadakan perayaan ulang tahun yang mewah bagi anak-anak mereka. Sementara itu mereka gagal mengajar anak-anak mereka tentang integritas, tentang iman, kesederhanaan, cinta kasih, bahkan makna kehidupan itu sendiri. Apakah mereka merupakan para orang tua yang baik? Apakah mereka setia dengan apa yang diminta oleh Allah dari mereka? Jawabannya tentu tidak. Adalah suatu ketidakadilan untuk menekankan perilaku eksternal yang kelihatan oleh orang lain, namun mengabaikan hidup batinia. Jadi dapat dikatakan bahwa para orang tua yang begini adalah seperti orang-orang Farisi yang diceritakan dalam Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi sering mengajar orang-orang lain untuk memberi bobot lebih berat kepada aspek-aspek praktik keagamaan yang kecil dan kurang penting daripada perintah sentral Allah untuk memperlakukan orang-orang lain dengan belas kasih. Nyamuk kamu saring dari dalam minuman, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan, seperti yang digambarkan oleh Yesus. Kerasnya teguran Yesus ini menunjukkan betapa serius Allah menilai hidup batinia manusia, bukan yang kelihatan dengan mata. Hal ini juga menunjukkan bahwa Yesus tidak datang sekedar untuk merekonsiliasikan kita dengan Allah, melainkan antara kita manusia satu sama lain juga. Oleh salibnya, Dia membebaskan kita dari keserakahan atau ketamakan yang telah menyebabkan kita mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas kita. Marilah kita melihat isi hati kita sendiri. Dapatkah kita, Anda dan saya, melihat adanya sifat-sifat orang Farisi dalam diri kita? Tentu saja dapat. Kita mungkin saja ingin untuk setia kepada semangat hukum Allah, namun begitu mudah kita menjadi jatuh dan gagal. Dalam kehidupan kita ini, ada begitu banyak hal menggoda bagi kita untuk kita salah atau keliru menilai hal-hal yang salah, malah kita nilai berharga.
kita fokus pada kepatuhan praktek agama yang bersifat eksternal yang mudah terlihat oleh orang-orang lain, walaupun pada kenyataannya hati kita penuh dengan noda-noda egoisme, ketamakan, kecemburuan, iri hati, dengki, dendam, dan lain sebagainya yang tak mampu kita atasi sendiri. Hanya apabila Yesus hidup dalam diri kita, maka keadilan Allah dan belas kasih-Nya akan datang ke tengah dunia. Pada saat itulah kita akan mampu untuk membuat pilihan-pilihan yang benar dan bertindak tanduk seperti seharusnya. Apa yang kita lakukan sehari-hari sebenarnya sungguh berarti. Setiap kali kita menunjukkan kebaikan hati kepada orang miskin dan menderita, kita menganggap lunas utang orang kepada kita, kita tidak menggerutu lagi karena disakiti, maka berkat-berkat besar mengalir ke dalam diri kita. Para malaikat pun bersuka cita. Mengapa mereka bersuka cita? Karena perubahan hati kita tidak hanya menguntungkan kita, melainkan juga sekali lagi secara sekilas menunjukkan kepada dunia belas kasih, kemuliaan, dan kuasa Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga gereja merayakan peringatan Santa Monica. Pernahkah kalian berdoa memohon sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi tampaknya Tuhan belum mengabulkan doa kalian? Kemudian kalian berdoa lagi dengan sungguh-sungguh dan berdoa lagi dan berdoa lagi, tetapi tampaknya belum juga ada tanda-tanda bahwa Tuhan mengabulkan doa kalian. Jika kalian pernah mengalami hal seperti itu, janganlah berputus asa. Bersandarlah tetap kepada Tuhan Allahmu seperti yang dilakukan oleh Santa Monica. 20 tahun lamanya ia berdoa, barulah ia melihat bahwa Tuhan menjawab doanya. Jadi jangan berputus asa karena Tuhan punya suatu rencana yang indah bagi kita masing-masing. Monica dilahirkan pada tahun 331 di Tagaste, Aljazair, Afrika Utara, dari keluarga Kristen yang taat. Leluhurnya bukan penduduk asli Afrika, tetapi perantauan dari Fenisia. Monica dinikahkan dengan Patricius, seorang pegawai tinggi pemerintahan kota. Mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni Agustinus, Navigius, dan Perpetua yang kelak memimpin biara. Patricius suaminya seorang kafir, ia bertabiat buruk, suka naik pitam, dan sering mentertawakan usaha keras Monica untuk mendidik Agustinus menjadi pemuda Kristiani. Meskipun demikian, Monica tidak pernah membantah atau bertengkar dengan suaminya itu. Tak henti-hentinya ia berdoa agar suami dan putranya segera bertobat dan menerima Kristus. Pada tahun 371, Patricius meninggal. Mendekati ajalnya ia bertobat dan minta dibaptis. Bahkan ibu Patricius pun juga dibaptis. Sementara itu Agustinus belum juga mau menjadi seorang Kristen. Meski tidak ada tanda-tanda bahwa doanya dikabulkan Tuhan, Monica dengan setia tetap berdoa untuk anaknya Agustinus dengan air mata yang mengalir dari kedua matanya. Tuhan mendengarkan keluh kesah Monica dan menguatkannya dengan suatu mimpi. Dalam mimpinya, Monica melihat dirinya sendiri berada di atas sebuah mistar dari kayu. Kemudian datanglah seorang pemuda yang berseri-seri dan bercahaya wajahnya. Pemuda itu bertanya, "Mengapa ibu bersedih? Apa yang menyebabkan ibu menangis setiap hari?" Monica menjawab bahwa ia sedih karena tidak tahan melihat kebiasaan Agustinus putranya.
Maka pemuda itu mengajak Monika untuk melihat dengan seksama. Segeralah terlihat oleh Monika bahwa Agustinus ada bersamanya di atas mister. Kata pemuda itu, "Di mana engkau berada, ia pun berada." Telah lama waktu berlalu sejak mimpinya itu, namun Agustinus masih juga hidup dalam dosa. Oleh karena itu, Monika datang kepada uskup, memohon dan mendesak dengan air mata bercucuran supaya uskup mau menengok dan menasehati Agustinus. Lama-lama, uskup menjadi bosan dan kehilangan kesabaran, sehingga ia berkata, "Pergilah, jangan menggangguku. Demi hidupmu, tak mungkin binasa anak itu karena sekian banyak air matamu itu." Monika sangat bergembira sebab ia percaya pada apa yang dikatakan uskup bahwa Agustinus tidak mungkin binasa. Pada tahun 383, Agustinus bersama Alipius sahabatnya hendak berangkat ke Roma dan Milan untuk mengajar. Monika tidak setuju karena waktu itu Roma buruk peradabannya. Di pantai menjelang keberangkatannya, Monika menawarkan hanya 2 pilihan kepada Agustinus, pulang dengannya atau Monika ikut dengan Agustinus ke Italia. Dengan tipu dayanya, Agustinus meninggalkan ibunya seorang diri di Kapel Beato Cyprianus yang terletak di tepi pantai, sementara dia dan Alipius berlayar ke Italia. Monika amat sedih. Seorang diri ia menyusul Agustinus ke Italia. Penderitaan berat ditanggungnya, terutama karena kapal yang ditumpanginya hampir karam karena badai. Tuhan menguatkan Monika dengan janjinya bahwa ia akan bertemu dengan putranya sesampai di Italia. Monika bersahabat baik dengan Santo Ambrosius, uskup kota Milan. Agustinus mulai tertarik dengan khotbah dan ajaran-ajaran uskup Ambrosius hingga akhirnya ia dibaptis. 2 bulan kemudian, yaitu bulan Juni tahun 387, Agustinus, Alipius, dan Monika berencana pulang kembali ke Tagaste, Afrika. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Ostia di dekat muara sungai Tiber. Monika dan Agustinus berdua saja berdiri bersandar pada jendela rumah persinggahan mereka. Mereka terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik mengenai seperti apa kiranya kehidupan para kudus di surga. Diliputi rasa bahagia yang amat sangat, Monika berkata kepada Agustinus, "Anakku, bagiku tidak ada lagi yang dapat memukauku dalam kehidupan ini. Apalagi yang dapat kuperbuat di dunia ini? Untuk apa aku di sini? Entahlah, tak ada lagi yang kuharapkan dari dunia ini. Ada satu hal saja yang tadinya masih membuat aku ingin tinggal cukup lama dalam kehidupan ini, yaitu melihat engkau menjadi seorang Kristiani sebelum aku mati. Keinginanku sudah dikabulkan secara berlimpah dalam apa yang telah diberikan Allah kepadaku. Kulihat kau sudah sampai meremehkan kebahagiaan dunia ini dan menjadi hambanya. Apa yang kuperbuat lagi di sini?" 5 hari kemudian Monika jatuh sakit. Kepada kedua putranya, Agustinus dan Navigius, yang telah menjadi imam, Monika berpesan, "Yang kuminta kepada kalian hanyalah supaya kalian memperingati aku di altar Tuhan di mana saja kalian berada. Hanya supaya ia diingat di altar Tuhan, itulah keinginan Santa Monika, sebab ia telah bertekun dalam misa kudus di depan altar itu tanpa melewati 1 hari pun." Pada hari yang ke-9, Santa Monika wafat dalam usia 56 tahun. Santa Monika dihormati sebagai pelindung ibu rumah tangga. Pestanya dirayakan oleh gereja setiap tanggal
27 Agustus. Marilah berdoa. Allah Bapa, penghibur orang berduka cita, dengan belas kasih Engkau telah menerima cinta kasih dan air mata Santa Monica demi bertobatnya Santo Agustinus putra sulungnya. Semoga berkat pertolongan mereka berdua, kami selalu menangisi segala dosa dan memperoleh kasih sayang-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.